fakta di lapangan ya, mengungkapnya akan seperti apa nih dari pertemuan kedua belah tim, di mana satu agregat poin sudah diamankan oleh timnas Indonesia. So without any further ado, let's get jump to the game 2. Jadi di Island of Down. Yap, terlihat masih cukup aman aja nih untuk pengambilan purple buff, walaupun ada sedikit poke yang bisa dilakukan juga karena penjagaan telah dilakukan. Sementara kalau lihat dari satellite emblemnya, Rapture dan juga Assassin ternyata yang dibawakan oleh Kaditanya Cini. Oh, wow, the power of pick off banget ya nih anaknya ya. Nggak cuman Vivian, tapi memang Boyin Karya Kadita juga dengan significant adjustment yang dimiliki ini ngedukung banget sih dia untuk main karya pick of power. Dan itu dia tadi, aku penasaran banget sama bagaimana nantinya Yue ini bisa netralisir setup powernya dan juga bekerja sama dengan Moshi yang dimana sejauh ini so far so good, belum ada gangguan, belum ada permainan-permainan agresif juga nih. Tamu yang tidak diundang juga jarang banget melalui karya jalur rotasi jungler di menit kita yang pertama loh. Yap. Dan bergerak arah top lane masih hanya untuk bisa secure ke arah scavenger crab-nya terlebih dahulu. Dan satu buah retribution berhasil untuk dimiliki oleh Tegami. Scavenger crab-nya udah level 4. Harusnya ini bakal jauh lebih aktif dulu sih. Dan Tegami udah mulai mengintip, ternyata sudah tidak ada resource untuk bisa dicuri. Ya, reset terlebih dahulu ya untuk game yang kedua. Kali ini permainannya lumayan agresif di area top lane dengan ada satu buah shadow kill yang dibuka oleh seorang Vival. Dan satu poin eliminasi lagi-lagi tepat di menit pertama ada modal awal yang berhasil diamankan oleh timnas Indonesia. Yap, itu dia first blood yang ditabung sama Vival. Harusnya ini udah bakal menjadi satu lagi nih modal untuk bisa langsung memberikan agresivitas lebih. Namun dari tim Kamboja mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan menutup kerugian first blood tersebut dengan langsung mensecure ke arah turtle. Ini hal yang cukup lain, tapi lihat bagaimana kali ini ada Jepetify dengan juga Rough Wave berhasil untuk bisa memotong jalan pulang dari Tegami. Dan Spear of Destruction-nya connect, gak akan ada perpindahan tempat yang bisa dilakukan juga oleh Chelm. Lebih memilih untuk landing terlebih dahulu karena kalau ngeliat dari Chelm-nya juga dia punya space untuk dapetin hampir full plating di arah atas. Wow, ini satu buah kompensasi yang jujur masih jadi keuntungan nih ya untuk timnas Indonesia. Ini jadi poin setidaknya saja walaupun ada satu pemain di sana yang masih bisa mundur dari Vivian ya melalui power purify yang dia punya, ada guiding wind, platform item yang bekerja juga yang ngebuat akhirnya Vivian masih bisa sustain dealing damage yang diberikan dan dia masih pada konteks ini poin setidaknya karena hanya turtle doang. Dan sebetulnya pertukaran yang diambil oleh timnas Indonesia jadi nggak begitu adil buat Kamboja seperti yang di-mention. Ini Chell punya power akan pet dengan adanya platingan gold dan juga apalagi tadi yang tereliminasi adalah Tegami yang ngebuat akhirnya ada reset power juga dan Yue. Aku coba tolong mundur. Ya, sudah dipukul mundur ya, nggak bisa terlalu leluasa juga. Dan Cini udah sedikit tercicil, tapi ya thanks to Thalasphobia sebagai pasif ngebuat dirinya nggak perlu repot-repot untuk recall. Darahnya sudah kembali penuh, namun Vivian kembali memberikan zoning out dan screening out dan bahkan Spear of Destruction ya membuat ada perpindahan tempat. Tapi Yui dengan satu buah implosion, Vivian akan ditarget. Cutthroat-nya on point dengan adanya 2 stack yang dimiliki juga, namun pertukaran terjadi karena Yui menjadi nyawa yang bisa direnggut. Dari segi energi, Tegami sudah tidak bisa lagi melanjutkan inisiasi balasan sehingga hanya berpuas untuk pertukaran antara kedua belah romer. Ya, satu tukar satu cukup chaotic sebenarnya tim fight yang terjadi di area top lane ya. Cuman mengagetkan juga kan ya, karena hanya ada satu korban jiwa aja yang akhirnya berhasil diambil dan ini masih menjadi 1v1 yang sengit sebetulnya bagi kedua belah god lane. Dan kita akan lihat sebetulnya di pertikaian turtle yang kedua ini nggak ada switch lane dari masing-masing XP, tapi yang kita udah lihat juga permainan proaktif mau tidak mau udah harus dilakukan juga oleh sosok Moshi dan juga Fumiko di area objektif turtle-nya yang udah mulai coba untuk dipegang terlebih dahulu oleh tim Kamboja. Alright, dan masih ditarik ulur dulu nih ya dari segi turtle-nya, masih dipancing-pancing juga untuk mendapatkan sedikit ya vision pastinya, memancing satu buat team fight.
sambil menunggu Vival yang masih menghabisi ke arah research jungle-nya juga, berjalan langsung menuju ke arah turtle. Tapi ya Chininya udah ngasih vision sih ya. Tegaminya udah kelihatan baru selesai ke arah purple, tapi targetingnya menuju ke arah Chell. Kali ini bakal coba untuk dipukul mundur lagi dengan ada Spear of Misery. Dan Tegami masih cukup sulit untuk bisa melakukan pick off, tapi lihat bagaimana Chini kembali melakukan kombinasi Petrify of Wave yang walaupun masih belum cukup nih untuk bisa langsung menumbangkan dua pemain inti di arah bottom lane. Masih coba untuk di-reset terlebih dahulu, tapi harusnya timnas Indonesia mendapati satu tamu tidak diundang nih ya. Tegami dive in ke arah objektif turret, tapi lihat damage yang cukup maksimal dari turret ya. Yang produksi damage-nya adalah true damage udah hampir melewatkan ke area Tegami. Sedangkan dengan adanya kehadiran dari Tegami di area bawah yang ngebuat turtle-nya dia diamankan oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Oke, tapi bakal coba untuk ditabrak Fumi Eko memberikan sedikit jepitan kali ini di mana Nabi, tapi ada satu pergeseran yang sudah mulai dilakukan juga dengan Sacred Hammer-nya. Fumi Eko masih punya Kicks and Guard dan penyelamatan dari Vivian. Guiding Wind save the day membuat dari Fumi Eko tidak mudah untuk bisa ditumbangkan oleh Kamboja. Wah, itu dia hit and run dan juga survivability setelah melihat adanya Matilda yang ngebuat tidak ada pertukaran yang bisa diamankan. Reset lagi menjadi kunci jawaban untuk timnas Kamboja dan masih belum ada yang bisa ngejawab nih dari permainan mobilitas dan juga job desk yang terbagi rata banget dari teman-teman timnas Indonesia. Satu turret di area top lane berhasil diamankan nih dari kesibukan timnas Indonesia ngasih distraction. Dan kalau kita ngomongin percentage mappingnya dengan adanya Cini ya yang dari tadi megangin rumput, ini jadi sempit banget sih buat Yue. Iya, dan bahkan rumputannya ini sangat-sangat berjauhan juga. Rough Wave Petrify hampir bisa melakukan solo kill dan Tegami ini benar-benar tidak akan tenang untuk bisa bergerak karena ternyata Kadita pun cukup, tapi Flicker Implosion menuju ke arah Chell yang masih punya Purify di dalam tubuhnya, namun Vivian dengan adanya Guiding Wind, HP-nya bertambah, belum ada poin kill lagi yang tercipta, udah mulai masuk lagi dengan adanya Steel Cable, namun Fumi Eko bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, dibuka lah dengan adanya Girls Path Away, tapi Vivian dan bahkan terlalu dalam kali ini yang dilakukan oleh Tegami, dan bahkan Tegami hampir saja bisa ditumbangkan, tapi Vival akan mengincar, mengejar, dan bahkan belum punya Quad Shadow untuk bisa mendapatkan poin kill kepada Tegami yang masih punya energi untuk kabur. Wow, what a chaotic team fight terjadi di area mid lane dan hampir ya tadi kita lihat ada beberapa nyawa dari timnas Indonesia yang hampir menjadi jawaban ya, baik dari Vivian, baik dari sosok Fumi Eko, tapi ya itu dia thanks to Vivian yang akhirnya menyelamatkan nyawa serta Quick Guard yang tadi dibuka secara cekatan oleh sosok Fumi yang ngebuat akhirnya nggak ada pertukaran lebih lagi yang bisa diamankan oleh timnas Kamboja, walaupun ini ada outer middle turret yang bisa diambil ya oleh teman-teman dari timnas Kamboja, tapi aku rasa ini nggak mengendorkan serangan dari timnas Indonesia. Karena dengan hilangnya center turret pun timnas Indonesia masih punya kesempatan besar banget untuk megangin setup turtle dan kemungkinan free landing dari Chell-nya juga terjadi di area top lane, tapi team fight Yep, belum ya, masih ditahan, cuma ada sedikit inisiasi aja. Wow, purple buff ternyata masih bisa diamankan juga oleh Tegami dengan adanya satu buah retribution yang dimiliki. Tapi ini terlalu banyak sih PR buat Kamboja. Mereka harus antisipasi Cininya, Chell-nya juga dibiarin free hit banget. Dan bahkan kali ini kembali masih ada Purify save the day dari Chell. Dan bahkan masih bisa mundur. Circling Eagle mencoba untuk melakukan ada sedikit backupan. Tapi Vivian ternyata pun sulit untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Masih bisa kabur dan tidak tumbang. Vivian begitu sulitnya untuk bisa menangkap pemain-pemain dari timnas Indonesia kita yang cukup gesit. Tapi Pride of Ice kali ini menyelamatkan nyawa dari Nabi dengan adanya satu lagi pergerakan yang dilakukan oleh seorang Vival. Double kill di-secure dan membuat dari tim Indonesia mereka cukup mendapatkan keuntungan yang banyak. wow, teamwork yang baik berhasil dilalui oleh teman-teman dari timnas Indonesia dan bahkan Fumi Eko masih dengan power strategi permainan distraction-nya yang kali ini belum kendor yang ngebuat akhirnya teman-teman dari timnas Kamboja mereka harus mengalami kerugian yang banyak banget jujur untuk game yang pertama. Sedangkan kalau kita ngomong lihat dari damage leaderboard, wah ini unbalance banget sih damage yang bisa dihasilkan oleh sosok Chell. Ini tidak se-eksplosif dari bagaimana resource skill yang bisa dimaksimalkan oleh Brunei Effendi yang dari tadi gak dikasih space dan bahkan kali ini mid lane Vival berhasil menyelesaikan karena satu poin eliminasi.
Iya, mengetahui informasi sudah tidak ada lagi dari Pride of Ice ya, dari Auroranya sehingga langsung ditabrak masuk dan Purple Buff akan menjadi target berikutnya dari tim Indonesia. Akan kembali membuat dari Tegaminya sedikit pincang tanpa adanya Purple Buff. Namun Moshi yang sudah bakal coba untuk menerima damage cukup besar kali di shutdown, ternyata di sisi lain pun bisa didapatkan atas kombinasi antara Tigreal dan juga Bruno. Namun Tegami kali ini tertancap dan harus tumbang dan bahkan membuat kerugian akan semakin banyak lagi dialami oleh tim Kamboja. Walaupun ada sedikit space yang bisa dilakukan dari Yui Fendi untuk dapetin inner turret di era top lane bersama dengan adanya backupan yang dilakukan oleh Yui. Wow, 3-2 potensial yang kemungkinan bakal dibawakan oleh timnas Kamboja. Yang dimana akhirnya dengan adanya kawalan yang dilakukan oleh Yui ke area sosok Yufendi, ada pertukaran yang jujur ini bisa jadi salah satu isu untuk balikin dan mulihin keadaan untuk timnas Kamboja yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman dari Indonesia. Dan bahkan kalau kita bicara soal set itemnya, ini udah mulai mumpuni walaupun Yui dipaksa untuk ngebuka karya flickernya itu jadi satu informasi mahal. Dan back to topic dari set item, sebenarnya kalau kita ngomongin karya Yui di sini masih belum ada defensive item yang mumpuni ya. Baru ada satu Athena Shield aja nih yang akhirnya bisa dibulatkan untuk setidaknya bisa ngebalut damage yang bisa masuk dari sini dan Lord. Ini harusnya masih beresiko sih untuk bisa diambil oleh timnas Kamboja. Ya, kayaknya nggak ada kontes juga karena ngeliat dari Tegaminya langsung bergerak ke arah atas aja untuk menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. 3 base turret yang sudah terekspos sekarang. Walaupun memang Lordnya masih belum Lord yang enhance, tapi setidaknya ini akan kembali menambahkan sisi power yang bisa diberikan oleh timnas Indonesia dan melihat bagaimana nantinya untuk setup defensif yang dilakukan oleh Kamboja. Ini menjadi pertanyaan adalah high ground-nya siapa yang akan bisa instant clear secara cepat. Mungkin kalau bisa kita katakan sebenarnya untuk Fanny pun termasuk ke dalam high ground defender ya, bermain dengan steel cable-nya. Namun 1v1 situation di area bottom lane akan dihindari terlebih dahulu oleh Tegami karena kayaknya dalam keadaan yang cukup berat. Circling Eagle kembali menabrakkan dan bahkan membawa Karacini di sana dan Raging Sandstorm golnya karena 3 orang sekaligus. What a combo yang diberikan oleh timnas Indonesia mengakibatkan Tegami pun harus hilang dan bahkan Fumi Echo cukup sulit untuk bisa ditumbangkan karena masih ada Quicksand Curse di dalam tubuhnya. Namun kali ini dari seorang Moshi akan menerima damage yang cukup besar. Chell dengan satu buah spear-nya benar-benar membuat dari Kambodia kali ini terpaksa kocar-kacir mundur terlebih dahulu sembari menantikan Lord yang akan masuk di area bottom lane. Wow, apakah waktu untuk Tegami muncul ini akan selaras dengan Lord yang sudah dikawal oleh timnas Indonesia? Karena lihat damage dari Chell yang menggebu-gebu sudah mulai berhasil menghancurkan 2 base. Bahkan lagi-lagi advantage pasca Lord advantage selalu besar bagi timnas Indonesia dan nampaknya team fight akan kembali terjadi. Ya, dan bahkan kali ini kembali men-trigger satu buah Pride of Ice bermain dengan steel cable. Namun harusnya kali ini pemain-pemain dari Indonesia akan kembali memberikan pressure sembari menunggu kembali dan bahkan implosion flicker terbuka. Tapi sayang gak ada follow up damage dari tim Kamboja dan bahkan Nabi yang sudah tidak ada Pride of Ice berhasil dihilangkan. Killing spree diamankan oleh Cini di mana Yurifedia hilang dan bahkan kali ini menyisakan 2 pemain saja dari tim Kambodia melakukan defensif. Seperti apa yang bisa dilakukan walaupun memang shutdown bisa didapatkan oleh Tegami, namun dengan adanya 4 pemain